sepatu bagus boleh, tapi simpannya di kaki. Kalau sepatu bagus disimpan di hati, sepatunya bagus tinggi. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjak sakit. Boleh punya sepatu sok aja, kalau nanti kuat nanggung hisab nggak apa-apa. Nah kalau mau jadi ahli takwa, izhar di dunia yang Allah zuhud. Makanya dia ingin menafkahkan. Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nih akhlak senang berinfak. Rasulullah SAW, saya belum ketaikan yang dia lagi gitu kan baru rencana. Jadi Rasulullah SAW kalau ngambil emas mau dibagi-bagi, nggak pakai mikir, rawu bro. Kalau kita dulu tes ketakwaan. Kalau punya uang 2 lembar 120.000, jujur langsung soleh ya, asli dulu. Yang mana yang akan diinfakkan? Ternyata 3 lembar, ada yang keselip, aslinya 3 lembar itu 125. Jadinya mana? 5. Ya Allah, ini ada yang mepet satu lagi, nyungsep di pojok 127. Jadinya yang mana? 2. Sudah bisa mengumpulkan. Ternyata yang 2 ada 2 lembar. Yang satu masih bagus, masih keren. Yang satu dari yang mana yang dimasukin? Sudah jelas ya ketakwaan seperti apa. Nah orang-orang yang takwa dan yakin sedekah itulah yang menjadi rezekinya. Tapi yang belum takwa, yang dipegang, yang dianggap rezekinya. Ayo latihan. Kalau punya uang potong 5%, sedekahkan, dapat 1.050.000. Miskin tidak akan. Naik 10%, dapat 1 juta, potong 100, sedekahkan. Dapat 10 juta, 1 juta, sedekahkan. 3 bulan, nggak miskin, naik, potong 20%, naik. Kenapa jadi tegak begini? Saya bisa lihat dari depan 5%, 10% mulai ngitung cicilan, 20% begini. Tadinya mau dinaikin ke 40, tapi bisa setruk. Terus ada yang itu, emang kalau Allah bagaimana? Itu kita tadi baru rencana, udah pelit itu enggak? Itu kan belum dipotongnya, udah tegak. Ada yang nyontok, hari Allah bagaimana? Misal lagi duduk begini, datang tamu dari sana. Makasih ya atas doanya dan nasihatnya. Demikianlah hadirin sekalian. Gimana panitia saya dilema? Dikit lagi ya. Tadi sampai gimana? Makan terawih ya. Maaf ya, ini buat terima kasih atas doanya. Saya dimudahkan Allah rezekinya, proyek saya lancar. Lu aja ngasih koper segede gini nih. Ini apa? Buat terserah aja lah. Maaf ya, saya seperti pergi aja lewat sana. Terus saya coba buka, ternyata 10 miliar. Mau diapain? 7,5 miliar untuk ibu-ibu karena ada ini. 2,5 miliar untuk bapak-bapak. Atau menikah dulunya kan sebenarnya agak gimana habis?
ngarang sendirian, masa ngarang aja pelit. Dasar kamu kurang apa? Rencana aja udah pelit. Tinggal ngarang dari gratis. Nah Bapak Ibu yang baik, ingat ya, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu ditolong Allah, lihat pengkat tidak ada dunia. Selanjutnya saya percepat, akhlak ahli takwa. Selanjutnya wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah. Jadi mama, ibu-ibu gede Allah yang mudah tersinggung, yang judes, yang gampang, itu menjauh dari bahagia, jauh dari pertolongan Allah, karena termasuk jauh dari ketakwaan. Ahli takwa itu bukan tidak punya marah, tapi menahan amarah. Baca Ali Imran 134. Maaf ya Bu, rajin pengajian, rajin ngaji, rajin tahajud, tapi ambon-ambon ada masalah. Karena orang yang takwa itu cirinya bisa menahan amarah, tidak mudah tersinggung. Tersinggung normal, sakit hati, sedih, kecewa, tapi bisa ditahan. Itu takwa. Jadi kalau di rumah ahli takwa itu ini waktu haji kemarin ada kakek-kakek 70 tahun, sehat, awet muda, seger. Ditanya, kakek 70 tahun tapi sehat terus, seger, awet muda, apa rahasianya kek? Satu aja. Apa? Saya tidak suka beribadah, tidak mau berbuka, tidak suka beribadah, tidak mau berdebat. Oh gitu ya? Iya. Jadi menurut kakek, kalau tidak berubah, tidak bertengkar, itu badan jadi sehat. Kemudian jadi awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin hanya ini kan. Saya setuju dengan pendapat saya. Udah dibilang kan nggak mau berubahnya. Dia nggak setuju kan nggak apa-apa. Dan nggak harus semua orang setuju, benar? Ibu dia menjaga bulan nanti tidak bohong. Nggak usah berdebat. Bu, ayo dong Bu, ibu pengajian terus, berubah akhlak, jangan cuma seragam yang berubah, tingkatkan dong iman, jangan cuma tingkatkan cicilan. Setuju Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Pak, rajin ke masjid dong, katanya lelaki yang jarang ke masjid, lelaki soleha. Saya tidak mau punya lelaki soleha. Lelaki yang olahraga Bapak kuat, jalan kaki 5 kilo, lari 10 kilo, naik sepeda 20 km. Masa ke masjid 5 km aja nggak kuat Pak? Saya setuju dengan pendapat ini. Pakai kepala segala, aku setuju. Ada lagi yang 80 tahun. Kakeknya awet muda, seger, sehat, umur 80, apa rahasianya? Kalau saya rahasianya kuncinya satu, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan ini. Dan yang kedua, apakah yang kedua? Ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Di depan meletus. Maaf, ban meletus siapa aja gitu tukang tambal ban, lagi duduk ada yang kentut, urusan dunia bukan, urusan dunia urusan akhirat kentut. Nggak perlu disikut, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Tapi bawa tidak kesedot, bisa dikurangi. Saudara bersyukur berarti saudara tidak kena COVID ya. Ini gimana nih, listrik mahal, bayarnya cabut ya kan? Itu baru dapat bayaran mahal, nggak usah ribet dengan dunia, nggak ada apa-apanya. Ibu punya kerudung kena setrika bolong,
kerudung urusan dunia, urusan akhirat. Bukan leher yang bolong. Gak ada apa-apanya dunia ini ya. Makanya jangan berantem masalah pilpres ya. Enggak, pokoknya saya nggak mau umat Islam pecah belah gara-gara kalian. Dari dulu dengar ya, jangan stres dengan pilpres. Satu, karena kita belum tentu hidup bulan depan, benar? Udah stres mati lagi. Yang kedua, capresnya bukan suami ibu, kan? Bisa pusing. Ini yang paling penting. Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Ngapain Nabi SAW jadi presiden? Bukan tidak boleh pilih-pilih. Saya juga mau pilih. Milih yang mana? Siap. Tapi karena Indonesia ini begitu besar, begitu rumit, 270 juta, jadi saya mau milih calon presiden yang kira-kira ditolong oleh Allah dalam mengurus negeri ini. Ya kalau nggak ditolong gimana? Benar? Terserah yang mana yang kira-kira yang ditolong. Kalau saya ikut ke ilmu ahli takwa itu, ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, yang imannya paling kuat, yang ibadahnya paling bagus, yang paling tidak cinta dunia, yang bisa menahan amarah, pemarah, dan beberapa kriteria takwa lainnya. Silahkan istiqomah. Iya, saya serba salah. Ya, mudah-mudahan kita jadi pemimpin ahli takwa. Sudah cukup itu. Lanjut. Wa'afina 'anil nas, maafkan, tidak ada ahli takwa yang berhul kata-kata, apalagi berhul maafkan, tidak ada perintahnya, tapi dia menghina. Nabi juga dihina. Segitu sempurna mulianya dihina, enggak lah kita hina betulan, masa nggak ada yang hina? Bu, ibu, kita menjuli bahagia. Ada di ruangan ini ya, dia pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rakyat. Karena saya tidak tahu, bahkan yang nyacinya juga habis. Masih hati. Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Jangan fokus dengan yang bukan kewajiban kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang. Fokuslah mengendalikan hati sendiri. Wal-'afina 'anil nas. Itulah orang-orang. Tidak ada benci dendam bersama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Udah tidak marah, kita maafkan, kita berbuat baik. Itu yang akan Allah. Keren. Jadi satu ayat kalau diamalkan berubah hidup kita. Kalau ibu melakukan kesalahan, dengar ya, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab semuanya keras. Catat, jangan dimarah. Saya jauh-jauh dari Jepang ke sini, ini sengaja, jadi saya setuju. Dikit lagi ini bonus, ini paling penting bang, ini urusan penting. Dimaafkan, dimarah, dinasihati malam. Mau di depan anak atau secara pribadi? Catat, jangan nasihati istri di depan anak. Udah panjang lebar atau ringkas?
Bertele-tele atau simpel? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau jangan? Yang ini aja fokus. Catat, jangan bertele-tele. Jangan mungkin. Kalau sudah tepuk tangan, dia belum selesai. Jangan mungkin, ya. Ibu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi langsung dimaafkan. Catat. Maafkan istri sebelum istri minta maaf. Itu Bu. Udah suami mau maafkan, ibu mau nggak langsung dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti itu, tidak marah, menahan amarah, langsung memaafkan, bahkan ngasih uang, ibu membeli. Udah gitu, suami ya aja, Bu, saya minta maaf ya, saya menjadi suami yang baik. Kira-kira ibu kagum tidak dengan suami seperti itu? Bangga tidak? Keren tidak? Ibu mau tidak memberikan yang terbaik buat suami ibu? Apa bedanya dengan ayah yang tadi? Percaya kalau bapak mengamalkan akhlak ahli takwa, tuh istri kagum. Itu kan ayat yang tadi, Ali Imran 134, 135. Menahan amarah, memaafkan, berbuat baik dengan istighfar. Jelas Pak? Dengan pertanyaan terakhir, Bu, kalau ibu sama suami gitu tidak? Itu dia masalahnya. Ibu malah bahaya, tapi tidak melakukan. Kalau ibu seperti itu, demi apa suami berbuat kagum? Jadi takwa ini hanya bisa kalau kita bisa memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan ikhlas. Jauh dari Al-Quran, jauh dari memahami Al-Quran, jauh dari berusaha mengamalkannya, tidak ada yang namanya bahagia. Karena bahagia itu pintunya iman dan amal soleh, berkah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau membaca Quran tiap hari lengkap dengan terjemahan. Kalau masih terbata-bata, terjemahnya baca. Walaupun sambil khusus terjemah jangan dulu. Dan belajar dari ahli Al-Quran yang benar-benar memiliki keahlian dalam menafsirkan. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, mari kita teguhkan hati kita sejenak. Hari demi hari semakin dekat dengan ajal kita. Satu desak nafas, satu langkah menuju akhir hayat kita. Semakin hari semakin dekat dengan perpisahan. Entah berapa waktu lagi yang tersisa dalam hidup ini, tapi pasti semakin dekat. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun, mungkin tinggal beberapa bulan saja. Setiap hari 1001 jalan menuju kematian kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan hari-hari yang tersisa ini, hari-hari yang penuh duka. Hadirin sekalian, ingatlah jika saatnya tiba,
jikalau malaikat amal sudah berada di hadapan kita, tidak bisa dimundurkan walau sekejap, tidak bisa dimajukan. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan saat dijatuh nyawa kita, Allah takdirkan semua dosa kita sudah diampuni. Semoga ketika dicabut nyawa ini, orang tua sudah memaafkan kita dan kita sudah memberikan yang terbaik kepada ibu bapak. Semoga ketika dicabut nyawa ini, keluarga benar-benar sudah memaafkan. Dan semoga ketika dicabut nyawa ini, tidak ada harta-harta daging haram yang tumbuh di tubuh ini. Semoga Allah takdirkan nyawa kita dicabut dan Allah izinkan bisa menyebut la ilaha illallah antara akhir kalam la ilaha illallah dakhalul jannah. Hati-hatilah, tidak sedikit orang yang mati ketika berzina. Ada yang mati dengan harta halal sehidup hidup. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak. Ada yang mati ketika dilaknat oleh keluarga yang auzubillah. Hadirin, tenanglah saat tubuh kita sudah jadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini terbujur kaku. Semoga orang-orang yang ikhlas, keluarga kita yang ikhlas yang mengurus jasa kita. Kalau tubuh ini sudah menjadi mayat, kening tidak akan lagi bisa bersih. Mata tidak lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut kita sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa menolong, bersedekah, memberi anak dan cerita. Kaki yang kaku tidak akan lagi melangkah ke masjid, majelis ini. Semuanya sudah terjadi. Tenanglah ketika kita sudah dibungkus kafan. Tidak ada yang dibawa selain kita. Mudah-mudahan Allah izinkan banyak orang itu menjalankan jenazah kita. Semoga anak kita bisa menjadi imam yang ikhlas. Tenanglah saat kita berusaha menuju ke kuburan. Tidak ada yang dibawa selain kita. Tenanglah saat kita dimasukkan lihat diberikan kekiblat apa ditutup di sekitar tubuh kita dan tangan bermodal itu dengan sendiri. Kita kubur kita sudah tinggal misalnya dipasang di atas nama kita. Mungkin beberapa lama orang-orang akan berkumpul di kubur untuk satu persatu akan pulang. Tinggal orang-orang yang paling mencintai kita di atas kubur. Tapi tidak lama pasti mereka berpulang. Demi Allah tinggal kita yang di kubur. Malaikat kubur pasti akan menanyakan. Kita akan merasakan buah dari amal-amal kita. Tidak ada yang menutup, semuanya kembali kepada kita. Semoga kubur kita kubur yang amal. Kita tidak akan sanggup menahan derita siksa kubur berkepanjangan sampai kiamat. Semoga anak-anak kita selalu hidup dan mendoakan. Semoga salat-salat kita bisa jadi teman di kubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya man badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha. Allahumma inna
Inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla wa taubatan wa maghfiratan ba'da Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Menata, ampuni semua dosa kami, hapuskan seluruh aib kami, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapa, ampuni segala kezaliman kami kepada keluarga kami, ampuni segala sikap dan perilaku kami yang sengaja tiada sengaja. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau karuniakan hati yang yakin kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Karuniakan kepada kami ya Allah ibadah-ibadah yang Kau terima, doa yang Kau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal. Titipkan kepada kami keluarga sakit. Titipkan kepada kami keturunan yang saleh. Titipkan kepada kami Allah ilmu yang manfaat, karuniakan sahabat-sahabat yang berkah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir sehat walafiat, dan lindungi kami dari bala fitnah dan musibah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, sucikan jiwa kami ya Allah. Engkau lah sebaik-baik yang kuasa mensucikan, Engkau lah pelindung dan penolong jiwa ini. Duhai Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma nasina. Ya Arhamar Rahimin, ingatkan kami dengan Al-Qur'an jika kami lupa ya Allah, dan ajarkan kami dengan Al-Qur'an jika kami tidak tahu. Jadikan Al-Quran benar-benar menjadi cahaya bagi hidup kami, menjadi hujah kami di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana wa maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Di penjuru dimanapun Engkau saksikan teraniaya, Engkau lah yang Maha Kuasa menolong. Ya Allah, titipkan kepada kami pemimpin, para pemimpin yang bertakwa padamu ya Allah, yang takut padamu, yang dapat menjadi tauladan kebaikan, yang dapat membimbing negeri ini di jalan